channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Teror Kontrakan Murah Bekas Rumah Pelaku Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah seram dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Mbak Lia. Mbak Lia ini pernah tinggal di salah satu perumahan. Dia tinggal berempat bersama 4 temannya di salah satu kota besar di daerah Jawa Tengah. Mbak Lia yang tinggal di tempat itu dengan tujuan untuk berkuliah. Mbak Lia serta temannya ini tidak tahu menahu bagaimana kisah kelam dari rumah kontrakan yang ditinggali itu. Dari cerita Mbak Lia yang sudah menempati rumah tersebut hampir 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan itu Mbak Lia mengalami hal-hal yang mistis. Awal ceritanya Mbak Lia dan juga teman-temannya mencari kontrakan untuk disinggahi selama menempuh studi di universitas kota tersebut. Awalnya dia memilih tempat tersebut itu karena salah satunya harganya murah. Dengan kondisi rumah yang cukup besar dengan 3 kamar yang digunakan oleh keempat temannya itu cukup. Di belakangnya juga ada kamar mandi yang bersih serta halaman rumah yang luas. Dengan harga yang relatif murah untuk satu rumah itu dikontrakan selama 1 tahun. Mbak Lia dan beberapa temannya selama beberapa hari mereka menetap di kontrakan itu tidak ada kejadian apa-apa. Sampai 1 minggu di awal mereka tidak merasakan hal-hal yang aneh. Namun setelah 1 minggu lebih Mbak Lia sering mendengar suara ketukan pintu di jam 11 malam dan juga jam 1 malam. Saat kejadian itu, Mbak Lia yang baru selesai mengerjakan tugas kuliahnya, jam 11 malam ketukan pintu itu didengarnya. Siapa sih? Jam segini kok bertamu? Iya, sebentar. Saat melangkahkan kakinya untuk membuka pintu, pintu rumah dibuka, sama sekali tidak ada orang di depan kontrakannya. Siapa yang mengetuk pintu? Kok tidak ada orang? Apa warga yang sedang ronda? Ah, sudahlah, lebih baik aku tidur lagi. Karena di luar tidak ada siapa-siapa, akhirnya Mbak Lia pun kembali ke kamarnya. Namun saat pukul 1 dini hari ketukan itu terdengar kembali. Awalnya tidak terlalu keras, tapi di 3 kali ketukan itu semakin keras didengarnya. Astagfirullahaladzim, siapa sih? Jam segini ketuk-ketuk pintu terus. Mbak Lia yang mendengar ketukan itu berulang kali mencoba membangunkan temannya. Ci, Suci, bangun Ci. Itu siapa Ci yang ketuk-ketuk pintu? Ujar Mbak Lia ketakutan. Ah, siapa sih? Masih pagi juga. Jawab Mbak Suci sungkan. Ayo Ci, anterin ke depan. Barangkali ibu kos atau siapa Ci? Pinta Mbak Lia. Lalu kemudian keduanya membuka pintu, namun lagi dan lagi tidak ada orang di depan kontrakannya. Sampai dicari di sudut rumah, halaman depan pun dicek, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan orang yang datang. Loh, kemana orangnya?
Tadi kan ngetuk pintunya semangat sekali. Nah, ini giliran dibukakan pintu, tidak ada orang sama sekali. Ah, ya sudah yuk. Ayo, kita lanjut tidur lagi, ajak Mbak Suci. Singkatnya keesokan harinya saat mereka ini berangkat kuliah, mereka mencoba menanyakan kepada salah satu satpam yang memang tugasnya berkeliling di perumahan tersebut setiap malamnya. Pak, mohon maaf Pak, apa tadi malam Bapak yang mengetuk pintu kontrakan saya? Tanya Mbak Lia. Maaf Mbak, saya tadi malam sama sekali tidak mengetuk pintu kontrakan Mbak. Memangnya kenapa ya Mbak? Tanya balik satpam tersebut. Ini Pak, tadi malam itu antara jam 11-an dan jam 1 dini hari, ada yang mengetuk pintu berulang kali. Tapi saat saya dan teman saya membuka pintu rumah, sama sekali tidak ada orang. Jawab Mbak Lia. Pak Satpam mengakui kalau dirinya tidak pernah mengetuk pintu kontrakan yang Mbak Lia dan temannya tempati. Mbak Lia yang merasakan kejanggalan dengan kontrakan itu, sementara menurut Mbak Suci yang mengetuk pintu itu dari si pemilik kontrakan. Mungkin dengan tujuan pemilik kontrakan itu memastikan kalau kita sudah istirahat apa belum. Mereka berdua yang satu kamar itu mulai merasa ada kejanggalan. Suara ketukan pintu yang sering terdengar di setiap malam. Hampir 3 minggu mereka menempati kontrakan itu. Saat Mbak Lia ini hendak ke kamar mandi, dia sebelumnya itu mendengar seperti ada suara keran air yang benar-benar berbunyi, seakan-akan mengisi kolam untuk mandi. Suara keran itu terdengar jelas kira-kira jam setengah 11 malam. Namun melihat 2 pintu kamar mandi itu terkunci rapat dan Mbak Lia sempat mencari tahu apakah kamar itu habis digunakan temannya atau tidak. Namun setelah dilihat, kamar mandi itu jelas-jelas kering dan air di dalam kolam pun tidak ada isinya. Waktu itu Mbak Lia mulai kepikiran, apa jangan-jangan di sini ada hantunya? Apa jangan-jangan di sini rumahnya angker? Gumam Mbak Lia dalam hati. Karena mereka tidak tahu bagaimana rumah itu berdiri dan tentang cerita di balik rumah itu, Mbak Lia juga tidak tahu. Setelah mendengar percikan air di kolam yang semakin keras, Mbak Lia masuk ke kamar mandi lagi. Melihat kamar mandi yang kering, tanpa pikir panjang, Mbak Lia langsung lari menuju kamar tidur. Mbak Suci yang sedang beristirahat, yang sedang tidur, dibangunkan oleh Mbak Lia. Ci, Suci, bangun Ci. Kamu mendengar ada suara air keran yang mengisi kolam tidak? Bangun Ci. Tadi saya mendengar suara air keran Ci. Tapi setelah saya tengok tadi, tidak ada bekas orang yang masuk kamar mandi Ci. Lantai juga kering dan kolamnya kering Ci. Kalau ada yang masuk ke kamar mandi, pastikan ada bekas basah-basahnya di lantai. Tapi ini aneh Ci, kolamnya tidak basah sama sekali, kata Mbak Lia terbata-bata. Ayo Ci, anterin aku mau ke belakang. Aku ingin buang air besar Ci, aku takut, pinta Mbak Lia. Akhirnya Mbak Suci yang masih mengantuk kemudian terbangun mengantar Mbak Lia. Ci, tungguin aku ya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu di sini saja, pinta Mbak Lia. Mbak Suci yang berada di depan kamar mandi dengan kantuknya, sementara Mbak Lia yang berada di dalam kamar mandi membuang air besar. Mbak Lia lagi-lagi mendengar suara auman hewan buas dan suara geraman. Ci, kamu gak usah menakut-nakuti aku. Ngapain kamu menggeram seperti itu, Ci? Kata Mbak Lia dari dalam kamar mandi. Apa sih? Orang aku ngantuk gini, ngapain aku geram-geram tidak jelas? Aku balik ke kamar ya, aku ngantuk, jawab Mbak Suci. Ci, tunggu Ci, sebentar lagi kok, jawab Mbak Lia. Namun suara teriakan Mbak Lia tidak digubris oleh Mbak Suci karena rasa kantuknya yang tidak bisa ditahan lagi.
Mbak Lia yang berada di kamar mandi sendiri semakin jelas mendengar auman hewan buas. Namun saat suara itu sudah tidak terdengar lagi, lagi-lagi Mbak Lia mendengar suara ketukan pintu dari luar. Ya, bentar. Saat Mbak Lia membuka pintu kamar mandi, loh, kok tidak ada orang? Mbak Lia yang keheranan dengan keadaan rumah yang dirasa sangat aneh, buru-buru Mbak Lia lari ke kamar. Setelah mengalami hal-hal yang aneh selama 3 minggu dan kejadian aneh yang lainnya pun terus menghantui Mbak Lia, yang membuat Mbak Lia tidak betah tinggal di rumah kontrakan tersebut. Sampai hal yang tidak dinalar pun membuat Mbak Lia semakin heran dengan rumah yang ditempatinya. Setiap malam suara ketukan selalu terdengar, entah itu di pintu depan, di pintu samping, di pintu belakang, sampai di pintu kamar. Dan setiap kali membuka pintu, di depan pintu itu tidak ada orang. Suasana rumah yang dingin, lembab, seperti tidak ada pencahayaan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Keanehan dan kejanggalan terus-menerus dirasakan oleh Mbak Lia. Selama 1 bulan lamanya suara hewan buas selalu terdengar di setiap malamnya. Dan suara ketukan pasti terdengar di jam-jam yang tertentu, seperti jam 11 malam dan dilanjutkan pada jam 1 dini hari. Dan satu waktu di mana Mbak Lia sedang ada di kamar sendirian, Mbak Lia seperti mendengar jeritan dan tangisan seorang anak dan seorang ibu. Suara jeritan dan tangisan itu seperti orang yang sedang disiksa. Astagfirullahaladzim, suara apa lagi itu? Siapa yang menjerit malam-malam begini? Sampai 3 hari berturut-turut suara itu selalu terdengar. Mbak Lia berpikir itu adalah anak dari tetangganya. Di keesokan harinya Mbak Lia yang menanyakan kepada tetangganya, katanya anaknya tidak ada satupun yang menangis pada malam itu. Justru mereka malah mengatakan, "Mbak Lia tinggal di rumah itu ya?" Tanya tetangga yang rumahnya tepat di sebelah rumah yang ditempati Mbak Lia. Sebut saja namanya Bu Ani. "Iya Bu, kenapa ya Bu?" jawab Mbak Lia. "Memangnya kamu tinggal di rumah itu sudah berapa lama?" tanya tetangganya. "Oh, saya sudah 1 bulan lebih Bu." "Memangnya kenapa ya Bu?" tanya balik Mbak Lia penasaran. "Begini ya Mbak, percaya atau tidak percaya, rumah itu dulunya pemiliknya itu melakukan pesugihan," ujar tetangganya. "Maksud ibu bagaimana ya?" tanya Mbak Lia keheranan. "Ya, pemilik rumah itu dulunya bersekutu dengan iblis, dan semenjak semua keluarganya meninggal, rumah itu diserahkan kepada adiknya. Tapi adiknya sendiri tidak mau menempati rumah tersebut. Jadi rumah itu hampir tidak dihuni selama 3 tahun lamanya," jelas Bu Ani. Mbak Lia yang mendengar informasi dari Bu Ani, ia merasa takut. Dan rasa cemas muncul tiba-tiba di pikiran Mbak Lia. Satu waktu ketika Mbak Lia ini sudah tahu bahwa dia dan teman-temannya menempati rumah bekas pesugihan. Di malam hari Mbak Lia ini mendengar suara hewan buas yang mengaum dengan kerasnya. Tapi sebelum hewan buas itu mengaum, Mbak Lia mencium bau yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Bukan hanya satu tempat saja, tapi hampir setiap sudut rumah itu berbau bangkai. Tapi yang membuat aneh lagi, saat dicari di mana asal bau itu bersama teman-temannya tidak ditemukan. Sampai beberapa hari bau itu tercium. Dan saat Mbak Lia dan Mbak Suci ini istirahat di dalam kamar, decitan pintu terdengar dan tiba-tiba muncul sosok yang sangat mengerikan,
yang membuat Mbak Lia dan Mbak Suci langsung terlonjak kaget, buru-buru bangun keluar dari pintu kamar dengan berteriak. Keduanya langsung mendobrak pintu dan keluar dari kamar. Sosok tinggi besar berbulu lebat, mata yang melotot tajam dengan warna merah yang menyala, secara tiba-tiba muncul di hadapan keduanya. "Tolong! Tolong!" teriak Mbak Lia dan juga Mbak Suci. Temannya yang berada di lain kamar yang mendengar teriakan dari Mbak Lia ini langsung bergegas keluar. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanya temannya. "Itu, di kamarku ada hantu," jawab Mbak Lia terbata-bata. Karena ketidakpercayaan dari temannya Mbak Lia itu mencoba melihat keadaan di dalam kamar yang dihuni oleh Mbak Lia dan juga Mbak Suci. Saat mereka menengok kamar yang dihuni Mbak Lia dan Mbak Suci, tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja seperti kamar pada umumnya. Mungkin sosok itu meninggalkan jejak hanya untuk Mbak Lia dan juga Mbak Suci. Karena saking takutnya, akhirnya mereka pun meminta tidur bersama dengan beralaskan tikar seadanya, karena kasurnya tidak cukup untuk berempat. Dari kejadian itu membuat rumah itu seperti sudah tidak layak dihuni lagi. Setelah bau bangkai itu hilang, keesokan harinya diganti dengan bau kemenyan dan dupa yang dibakar. "Astagfirullahaladzim, bau apa lagi ini? Kemarin bau bangkai busuk, sekarang bau wewangian. Dari mana asal bau ini?" Mbak Lia pun mencoba tidak menghiraukan bau tersebut. Konon ceritanya Mbak Lia yang mendapatkan informasi dari Bu Ani, sosok yang kemarin datang ke rumah itu adalah sesembahan dari pelaku pesugihan. "Kenapa bau busuk itu tercium sampai berhari-hari, Bu?" tanya Mbak Lia. "Begini Mbak, menurut cerita yang beredar, pemilik rumah itu setiap kali melakukan ritual pesugihan, memakai daging busuk yang digunakan sebagai media ritual. Jadi di setiap malam tertentu, bahkan sampai berhari-hari, bau busuk itu selalu mengganggu warga sekitar, dengan dibarengi suara auman hewan buas. Bahkan sosok yang diceritakan tadi oleh Mbak Lia ini sempat menakut-nakuti warga sekitar. Dan yang lebih mengenaskan lagi, istrinya itu sempat meninggal di tempat karena melihat sosok itu." "Jelas Bu Ani. Ibu tahu dari mana kok istrinya bisa meninggal?" tanya Mbak Lia. "Kabarnya setiap siapapun yang melihat dan ditakut-takuti oleh sosok itu yang berwujud hitam besar yang sangat mengerikan itu pasti akan meninggal dunia. Karena itu sebagai perantara si pelaku pesugihan mencari tumbal. Dengan teganya si pelaku pesugihan itu menumbalkan istrinya sendiri. Nah, selang 1 tahun anaknya pun dijadikan tumbal. Makanya kamu harus berhati-hati tinggal di rumah itu," Bu Ani menjelaskan kepada Mbak Lia. 2 bulan sudah Mbak Lia tinggal di rumah kontrakan itu. Mereka bingung, uang kontrakan untuk 1 tahun sudah mereka bayar, dan baru 2 bulan mereka menempati rumah itu. Jika tidak pindah, suasana rumah yang sangat mencekam, suasana dingin yang selalu datang tiba-tiba, suara-suara aneh selalu didengarnya. Suara-suara aneh yang selalu didengarnya yang secara tiba-tiba datang. Terkadang jam 1 dini hari, terkadang jam 3 itu yang membuat teman-temannya Mbak Lia merasa ketakutan. Hal yang lebih parahnya lagi, setelah hampir 3 bulan mereka tinggal di kontrakan itu, yang dialami oleh salah satu temannya Mbak Lia, yaitu Mbak Suci. Mbak Suci ini mengalami kesurupan. Mbak Suci yang kesurupan dengan teriakan, jeritan, dan tangisan membuat Mbak Lia dan teman-temannya bingung harus meminta tolong kepada siapa. Mbak Lia yang teringat akan Bu Ani, dia bergegas keluar rumah menuju ke kediamannya Bu Ani untuk meminta pertolongan.
Bu Ani, Assalamualaikum Bu. Mbak Lia menggedor pintu rumahnya Bu Ani. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Mbak? Tanya Bu Ani heran. Tolong Bu, tolong. Itu teman saya ada yang kesurupan Bu, kata Mbak Lia. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Ani. Iya Bu, saya tidak bohong. Dari tadi teman saya itu berteriak-teriak tidak jelas. Dan juga teman saya itu menangis meronta-ronta Bu, jawab Mbak Lia. Ketika Mbak Lia mengucapkan kalimat seperti itu, kebetulan ada tetangganya Bu Ani yang lewat di depan rumah. Pak, saya minta tolong Pak. Tolong panggilkan Pak Ustadz Imam suruh kesini sekarang juga Pak, pinta Bu Ani. Loh, memangnya ada apa Bu? Tanya bapak itu penasaran. Ini Pak, ada anak kuliahan yang mengontrak di samping rumah saya mengalami kesurupan, jawab Bu Ani. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, iya, ditunggu sebentar ya, jawab bapak itu sembari meninggalkan Bu Ani dan Mbak Lia. Dengan mengayuh sepedanya, tetangganya Bu Ani ini memanggil Pak Imam. Hanya membutuhkan waktu 5 menit, akhirnya pun sampai di depan rumah Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam, ujar bapak tersebut. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ada apa? Tanya Pak Imam kebingungan. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Itu ada orang yang mengontrak di kontrakan depan itu mengalami kesurupan, kata bapak tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ayo kita segera ke sana, jawab Pak Imam. Pak Imam sesegera mungkin menuju ke kontrakan tersebut, sementara Mbak Lia dan Bu Ani menunggunya di depan rumah. Singkat cerita, tidak berselang lama akhirnya Pak Imam sampai dan segera melihat kondisi Mbak Suci. Temannya yang menjaga Mbak Suci bingung mereka harus bagaimana. Sementara kondisi Mbak Suci semakin tidak jelas. Matanya melotot, meronta-ronta, menjerit, menangis, terkadang diam, terkadang menangis, terkadang menjerit lagi. Kesurupannya itu seperti orang yang tersakiti. Merenung di pojok ruangan, nanti tiba-tiba tertawa sendiri seperti orang gila. Tapi nyatanya itu kesurupan. Dan mereka semua sampai kebingungan. Pak Imam yang mencoba untuk menenangkan Mbak Suci butuh waktu hampir 1,5 jam. Mbak Suci dicoba ditenangkan, membuat warga sekitar berdatangan karena kondisi Mbak Suci yang tidak sadar-sadar. Dia masih menjerit, masih meronta-ronta, sementara Pak Imam masih membacakan ayat-ayat ruqyah terus-menerus dibacakan sampai hampir 2 jam. Sampai akhirnya Mbak Suci jatuh pingsan. Mbak Lia dan 3 temannya hanya bisa menangis bingung harus bagaimana. Tolong kami Pak, tolong teman kami Pak, ujar Mbak Lia. Tenang, sudah, serahkan sama Pak Imam saja. Tenang, jangan menangis, ujar Bu Ani menenangkan. Sementara tetangga sekitar yang memang ikut melihat keadaan Mbak Suci yang kesurupan pun ikut khawatir. Karena baru pertama kali bagi mereka melihat orang kesurupan yang susah untuk ditangani. Tubuh Mbak Suci yang masih dirasuki oleh sosok gaib, Pak Imam pun mencoba untuk menanyakan. Siapa kamu? Siapa di balik tubuh Mbak Suci? Siapa kamu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Suci? Dan sosok itu mengatakan, saya penunggu rumah ini, sekaligus saya adalah pemilik rumah ini. Saya adalah istri dari pemilik rumah ini. Saya adalah orang yang ditumbalkan karena keserakan dari suami saya. Sontak saja mereka semua yang berada di ruangan itu terkejut. Akhirnya warga sekitar pun tahu bahwa benar-benar nyata kalau rumah itu pernah digunakan untuk ritual pesugihan. Tapi karena adanya kesalahan yang membuat satu keluarga itu semuanya meninggal dunia.
tidak ada satupun keluarganya yang bisa terselamatkan. Semenjak kejadian itu, Mbak Lia dan teman-temannya mereka masih khawatir, masih takut akan kejadian itu terulang kembali. Mereka pun bingung harus bagaimana, mau meninggalkan kontrakan itu atau tidak. Karena si pemilik rumah itu tidak ada di rumah karena mereka sedang ada di luar kota. Katanya sedang menjenguk keluarganya. Sampai hampir 1 bulan setelah kejadian itu, mereka masih menunggu pemilik rumah itu pulang agar mereka itu bisa pamitan untuk meninggalkan tempat yang mereka huni. Karena tidak mungkin ditinggalkan begitu saja tanpa pamitan. Mereka menginginkan agar pamitan secara baik-baik. Namun di dalam 1 bulan itu banyak kejadian yang membuat Mbak Lia dan teman-temannya sangat ketakutan. Mbak Lia yang melihat ada 1 lemari yang tidak disingkirkan oleh adik pemilik rumah. Lemari tua yang selalu mengeluarkan bunyi seperti barang bergerak, yang membuat Mbak Lia enggan menempati kamar itu lagi. Sampai 2 bulan setiap ke kamar mandi mereka harus berbondong-bondong saling mengantar. Saat mereka ingin pergi, mereka pergi semua. Bahkan kini sekarang mereka pun tidur bebarengan. Singkat ceritanya, adik pemilik rumah yang mereka tunggu akhirnya pulang. Di jam 11 malam itu ketukan pintu terdengar. Mereka pun berbondong-bondong menuju pintu depan. Alhamdulillah, akhirnya Bapak pulang juga. Besok saya dan teman-teman saya mau pamit ya Pak, ujar Mbak Lia mewakili teman-temannya. Loh, memangnya ada apa Mbak? Kok pindah? Tanya balik pemilik rumah itu. Pokoknya kami besok mau keluar dari rumah ini Pak, jawab temannya Mbak Lia. Kenapa? Kan kalian kontraknya 1 tahun, jawab bapak pemilik rumah itu. Bapak tahu tidak, ini teman saya Mbak Suci itu mengalami kesurupan. Dia kesurupan penunggu rumah ini, yaitu istri dari suami pemilik rumah ini, yang dulunya melakukan ritual pesugihan dan menumbalkan istrinya, ujar Mbak Lia. Pemilik rumah itu yang mendengar ada yang dirasuki oleh kakak iparnya akhirnya mengizinkan mereka untuk pergi. Karena memang rumah itu dulunya digunakan untuk ritual pesugihan oleh kakak kandungnya. Dan ternyata sekarang meneror setiap siapapun yang menempati rumah tersebut. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, agar setiap kita menempati rumah dimanapun itu, agar kita selalu berhati-hati, dan tentunya kita selalu berdoa meminta keselamatan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.